Oke, selamat datang di fanpage Rudi Agan Studio. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial untuk pemula atau beberapa orang atau beberapa siswa yang ingin belajar tentang Adobe Illustrator. Apa sih Adobe Illustrator itu? Adobe Illustrator adalah sebuah program atau software yang fungsinya untuk menggambar vektor. Ya mungkin agak sedikit mirip dengan Corel Draw lah, tapi ini produknya Adobe. Langsung saja kita buka softwarenya Adobe Illustrator. Tampilan Adobe Illustrator mungkin akan berbeda-beda di tempatnya teman-teman, karena Adobe Illustrator itu banyak sekali versinya. Di Adobe Illustrator kita dapat membuat logo, kita dapat membuat banner, kita dapat membuat mungkin wallpaper, atau mungkin background, atau mungkin landing page. Apapun itu yang berhubungan dengan desain grafis itu bisa dilakukan oleh Adobe Illustrator. Nah, ini adalah tampilan pertama ketika Anda membuka Adobe Illustrator. Ini yang saya pakai adalah Adobe Illustrator versi 2019. Ya, versi 2019, versinya 24.0.264 bit 2019. Oke. Untuk tampilan pertama yang seperti ini, kita langsung aja create new. Kita membuat sebuah lembar kerja baru, atau mungkin yang lebih familiar kalau di Adobe Illustrator adalah artboard baru. Artboard itu adalah tempat kerja. Kita langsung aja klik create new. Nah, nanti kita akan disuguhkan seperti ini. Mungkin akan berbeda untuk pertama kali yang baru pakai lah, karena ini recent berarti adalah file yang beberapa kali sering saya gunakan. Nah, di sini ada keterangan Untitled 1. Istilahnya ini nama file yang akan kita buat, atau nama artboard yang akan kita buat nanti. Kita bisa tulis di sini istilahnya contoh desain baru. Ini wine itu lebar. Nah, ini bisa diubah ukurannya. Kita rubah menjadi sentimeter bisa, kita rubah menjadi milimeter bisa, inci juga bisa, pixel juga bisa, point juga bisa. Tapi saya di sini akan memakai pixel karena saya lebih sering menggunakan pixel. Nah, kita memakai ukuran yang familiar untuk ukurannya background. Jadi untuk ukuran background 2HD insyaallah yaitu adalah 1280 pixel untuk wine itu lebar. Jadi ini lebarnya 1280 pixel. Height itu tingginya 720 pixel. Nanti tampilannya akan seperti ini. Artboardnya 1, ini margin, top itu batas atas, bottom itu batas bawah, left itu batas kiri, right itu batas kanan. Jadi semua ini hampir mirip seperti di Microsoft Word. Nah, ini tapi di Adobe Illustrator, artinya batas kita untuk menggambar di dalam artboard kita nanti. Color mode ini ada dua, CMYK sama RGB. Nah, ini sedikit saya terangkan. RGB itu biasanya kita itu membuat yang hasil desainnya nanti itu kita suguhkan kepada klien kita, atau kebutuhan kita nanti outputnya hasil dari pekerjaan kita itu tidak dicetak. Ya bisa sih dicetak, tapi ini nanti hasilnya kurang bagus ketika dicetak. Tapi RGB color itu lebih bagus jika untuk dilihat.
di monitor, di HP, di website itu dia warnanya lebih cerah RGB color. Kalau untuk CMYK color itu untuk proses percetakan RGB itu singkatannya red, green, dan blue. Ya benar, CMYK itu cyan, magenta, yellow, dan black. Ini seperti printer. Nah, saya sekarang akan memakai RGB color. Oke, ini raster effect untuk kerapatan dari pixelnya kita pakai 300 ppi. Ini bisa dirubah. Nah, ini saya lebih suka memakai ini karena hasilnya lebih memuaskan. Oke, untuk pengaturan dari artboard kita yang pertama sudah selesai. Kita langsung create. Kita create. Nah, tampilannya akan seperti ini. Sedikit saya terangkan, yang di atas ini adalah menu utama dari Adobe Illustrator. Ada file, ada edit, ada objek, tipe, select, effect, view, windows, dan help. Ini adalah menu utama dari Adobe Illustrator. Yang di bawahnya menu ada control panel. Jadi ketika kita itu memilih tool yang ada di sini, ini namanya toolbar, beberapa alat, beberapa tool yang akan digunakan untuk menggambar di artboard. Ini namanya artboard. Tampilannya hampir mirip seperti Adobe Photoshop. Ini namanya artboard, ini namanya control panel, yang ini namanya tool, nah yang ini namanya point. Istilahnya beberapa fitur bisa kita taruh di sini seperti action, terus ini brush, ini gradient, ini stroke, ini ada pathfinder. Ini beberapa menu yang bisa kita pilih secara custom untuk kita tempel di sini sesuai kebutuhan yang sering kita pakai. Ini yang saya buka ini adalah layer. Nah, saya terangkan lagi bahwa Adobe Illustrator bedanya dengan Corel, nah ya hampir mirip kan, sama-sama kita menghasilkan vektor. Corel sama Adobe Illustrator. Tapi untuk Adobe Illustrator kita per vektor itu ada namanya layer seperti Photoshop. Jadi contoh ini layer 1. Layer 1 kita buat kotak, warnanya hitam. Nah ini saya membuat sedikit beri warna, sedikit warnanya saya kasih hitam. Oke, yang di bawah ini stroke, kita kasih warna mungkin biru. Oke, ini layer 1. Kita buat layer baru di atasnya, kita buat lagi, kita ganti warnanya, kita balik terus. Nah ini bedanya vektor Adobe Illustrator sama Corel Draw. Corel Draw tidak menumpuk gambarnya, istilahnya bisa menumpuk tapi tidak ada layer. Kalau di AI, di Adobe Illustrator, kita berbasis layer, jadi bertumpuk gitu. Oke, dari sini sedikit bisa dipahami kan. Ini namanya artboard, tempat kita yang sudah tadi kita buat. Nah, terus setelah kita sudah bekerja, istilahnya kita buat gambar logo, sudah buat gambar background atau apalah, kita mau menyimpan. Nah, cara menyimpannya gimana? Klik file, save. Nah, klik file, save, kita akan simpan di sini. Nah, ini tipe yang bisa kita simpan untuk di menu save itu hanya ini: AI, Adobe Illustrator, PDF, EPS, EIT, SFI, dan SFIZ. Oke, ini nantinya file yang akan disimpan di sini itu bisa kita edit. Ini di save as atau di save. Nah, ini di save ini tampilannya akan seperti ini.
Oke, ini kita simpan dulu. Adobe Illustrator versinya ya benar Adobe Illustrator yang versi terbaru. Oke, kita simpan. Oke, kita simpan. File sudah tersimpan seperti di hide. Oke, ini desain baru, kita buka. Nah, ini hasilnya. Bisa juga kita membuat JPG atau membuat PNG atau apalah yang nantinya kita akan upload kepada konsumen kita, atau kita upload kepada media sosial seperti Facebook, Instagram, atau WhatsApp, atau kita kirim berupa file JPG, PNG dan kawan-kawan itu file mateng. Ini kan yang kita simpan tadi adalah file mentah atau bisa diedit. Kalau file seperti JPG, PNG, GIF atau apa itu kita tidak bisa mengedit gambar tersebut. Oke, kita masuk file export as. Nah, di sini ada berbagai macam file yang dapat diekspor tipenya. Ada DWG, AutoCAD Drawing, AutoCAD Interchanging File, ada BMP, ada CSS, ini ada JPG, ada Flash, ada Macintosh, ada PNG, ada Photoshop, PSD, ada SLG, ada TIFF, ada Targa, ada format teks juga, ada WMF. Kita akan coba memakai JPG saja. Oke, JPG kita ekspor. Nah, di sini ada pengaturan lagi JPG option untuk hasil yang memuaskan atau hasil yang dengan pixel yang besar atau seperti yang kita buat pertama tadi. Kita harus memakai settingan yang seperti ini. Color modenya itu RGB, terserah RGB, CMYK atau grayscale, tapi saran saya untuk tampilan lebih bagus adalah RGB. Ini bukan untuk dicetak. Kalau dicetak pakai CMYK. Terus kualitinya kita kasih 10. Ini low bisa low 1, medium 3, high 6, maksimum 8. Kita tarik jadi 10. Optionnya ini standar saja. Resolusinya kita kasih high, jadi resolusinya itu tinggi. Ini standar default, ini juga default. Oke, kita klik OK, otomatis tersimpan. Jadi nanti file yang akan kita upload ke sosial media itu yang ini, desain baru, bukan yang ini, karena ini file mentah, yang ini file matang. Oke, sekian dari saya video tutorial. Untuk yang menginginkan tutorial ke depan bisa komen di bawah, nanti saya akan menjelaskan step by step dari Adobe Illustrator di video berikutnya. Terima kasih.